tidak linear. Bagaimana kita mengetahui persamaan tadi tidak linear? Kalau linear tadi, variabelnya berderajat 1, Pak. 1. Berarti kalau variabelnya tidak derajat 1, tidak linear kan? Ya. Kita lihat variabel derajat variabelnya ya. Kalau dia tidak 1, tidak linear. Nah, itu kalau dia aljabar bentuknya. Tapi kalau dia ada eksponensial atau ada apa? Trigonometri ya, atau hiperbolik ya, itu dia tidak linear karena mengandung hiperbolik, geometri gitu ya. Hiperbolik, trigonometri gitu ya. Jadi linear itu ya semuanya derajat 1. Nah, selain itu tidak linear ya. Oke. Langsung aja saya jelaskan materinya. Kita ada berapa? Muhammad Faris Fahza. Oke. Ini ada. Ya, Pak. Oke. Saya sudah terlihat slide-nya? Belum, Pak. Kalau pakai apa namanya Zoom jurusan, kalau saya presentasi itu slide-nya tidak bergerak. Di slide 1, saya di sini sudah pindah slide masih slide 1. Ini karena memakai ini ya. Menggunakan SSO ya. SSO Mila. Oke. Terlihat? Oke. Nah, ini saya jelaskan lagi sistem persamaan nonlinear. Tadi sistem persamaan nonlinear bukan ini yang terbaru dari beberapa persamaan nonlinear. Ya. Oke. Jadi sistem persamaan linear ini merupakan kumpulan dari beberapa persamaan nonlinear dengan fungsi tujuannya saja ya dengan sama dengan fungsi kendala berbentuk nonlinear, yaitu pangkat dan variabelnya lebih dari 1 ya. Nah, ada banyak cara menyelesaikan apa namanya sistem persamaan linear kan, dan linear banyak caranya. Salah satunya dengan Newton-Raphson ya, Newton-Raphson. Jadi penyelesaian dengan Newton-Raphson ini kita menggunakan ini ekspansi Dirac-Taylor ya. Ekspansi Dirac-Taylor kan sudah tahu ya bentuknya seperti ini kan ya. Ini polinom Taylor, ini sama dengan fx0 ditambah f aksen x0 dikali x min x0 ditambah turun kedua waktu x0 per 2 faktorial x dikurang x0 kuadrat gitu ya. Plus ini ya. Ini bisa kan Anda tahu ya asalnya Dirac-Taylor ini? Ya, Dirac-Taylor, ada Dirac-Taylor, ada Dirac-de Moivre. Apa? Selain Taylor apa namanya? Taylor. Kalau di sini x0-nya sama dengan 0, jadi Dirac apa namanya? X0-nya sama dengan Maclaurin, Pak. Maclaurin. Kalau de Moivre itu apa? De Moivre itu di kompleks ya. Ya. Ini kalau ini x0-nya sama dengan 0, ini jadi Dirac-Maclaurin. Jadi Dirac-Maclaurin itu Dirac-Taylor saat x0-nya sama dengan 0. Ya. Jadi bentuk khusus dari Dirac-Taylor, Dirac-Maclaurin itu ya. Nah, dari Dirac-Taylor tadi ini ya. Ini kita lihat ini kalau yang di belakang ini kursornya kelihatan kan ya? Kelihatan, Pak. Nah, kalau ini nggak sampai sini saja, ini berarti Lihat, Pak. ya kalau hanya sampai di sini, ini berarti Dirac-Taylor orde 1. Kan ya?
Kalau sampai sini order 2. Oke, berarti ini residunya. Residunya sisanya. Nah, kalau sampai sini berarti ini order n. Oke. Nah, kita lihat ini. Ini PN ini didekati oleh ini, Dirichlet-Tyler ini. Jadi ini polinom ini akan sama dengan ini. Permasalahannya pendekatannya sampai mana? Ya tergantung ini residunya. Kalau sampai sini berarti residunya besar sekali. Kalau di sini residunya semakin kecil. Oke. Residu itu sisa kan? Ya. Jadi ini polinom, ini pendekatannya, ekspansi Dirichlet-Tylernya. Oke. Nah, sekarang kita lihat ini persamaan, sistem persamaan nonlinear. Tadi kan sistem persamaan nonlinear itu dibangun oleh beberapa persamaan nonlinear. Jadi ini ada persamaan nonlinear U1, ini persamaan nonlinear U2, persamaan nonlinear UN. Ini jadi sistem persamaan nonlinear, ada n ini ya, persamaan ya. Oke, bisa dipahami? Ya, ini tadi bentuknya itu. Nah, jadi kita menggunakan ekspansi Dirichlet-Tyler order 1. Order 1 yang sampai sini aja nih. Sampai order 1 kita selesaikan ini. Sampai order 1. Nah, ini kita lihat order 1 tadi ini betul. Ya, fx0 ditambah f aksen x0 dikurang x0 sama dengan ini. Oh, ini. Ya. Jadi x i plus 1 ini sama dengan f. Ini kan? Ya. Turunan ya, pada order pertama ya, bisa dipahami. Kalau ini kita pindahkan ke luas kiri, jadi fxi dikurang ditambah x tambah 1 dikurang fxi dibagi xi plus 1 dikurang xi, ini kan sama dengan turunan. Ya. Nah, ini sama dengan ekspansi order pertama. Oke. Nah, dari sini kita gunakan untuk menyelesaikan ini. Menyelesaikan ini persamaan pertama ini. Menyelesaikan ini. Oke. Bisa dipahami? Jadi kita pakai ini untuk menyelesaikan ini. Jadi kalau ini persamaan pertama, jadi U1 sama dengan F1 ini, kita pakai ini. Ya. Oke. Sehingga kita dapat ini. Ini persamaan pertamanya kan? Ini yang persamaan pertama nih. U1 I plus 1 dikurang U1. Ini sama dengan ini. Dikali ini. Oke? Ini apa? Ini turunan kan? Turunan dikali deviasinya. Nah, ini turunan, ini deviasinya. Oke? Ini kan kalau pindahin ke ruas sebelah kiri. Fxi ditambah 1 dikurang Fxi. Ini sama dengan xi ditambah 1 dikurang xi kali f aksen xi. Oke? Ini turunan nih. Ini turunan. Ya, turunan. Ini apa? Bedanya kan? Atau deviasinya, bedanya. xi plus 1 dikurang xi. Ini kan delta x kan? Oke? Halo? Iya, Pak. Paham ya? Berarti untuk yang pertama, berarti ini Pak, UX1I plus 1 dikurang UXI, ya kan? Sama dengan ini, F aksen XI dikali delta ini, kan gitu ya? Ya, tahu ini dia. Ini sama dengan ini kali. Ini yang kedua, ini. Yang ketiga, ini. Maka bisa kita jadikan bentuk matriks seperti ini, kan? Paham nggak dari sini? Ini menjadi ini, paham nggak? Kalau nggak, tanya aja dulu. Paham tidak? Halo? Paham nggak? Dari sini? Itu satu, Pak, ya? Gimana? Ya, per variabel. Oke, paham nggak? Dari sini, kronologisnya dari sini menjadi ini, menjadi matriks ini. Oke, ini kan ya, kalau saya pindah ruaskan ini pindahin ke sebelah. Tak hapus saja, tak anu aja lah, pakai ini ya,
biar. Nah. Aduh. Nah, coba kalau ini dipindahkan ruas ke sebelah. Ruas ini jadi ini jadi apa namanya, ini jadi negatif gitu kan ya, ini jadi sama dengan walah sampai sepaham ya. Oke? Oke ya. Nah ini tidak lain apa ini? Ini kenapa nih? Delta nih ya? Iya Pak, delta X. Delta X ini turunan kan? Yang ini turunan, oke? Berarti ini U I plus U X kan ini kan? U X I plus 1 dikurang U X I kan itu ya? Sama dengan ini F aksen, dipindahin aja di ruasnya, pindahin sebelah. Nah, boleh biar nggak bingung. Oke. Sampai sini paham ya? Nah, begini ya. Sampai sini paham ya? Nah, satu-satu kita masukkan. Yang ini masukkan, jadi ini kan. Jadi nanti bentuknya ini kan U1 XI plus 1 dikurang ini U1 ini sama dengan ini kan ya. Terus yang kedua ini ya, yang ketiga, yang keempat. Nah jadi bentuk matrik kan? Iya enggak? Halo? Iya Pak. Iya Pak. Paham ya? Satu-satu nih. Sistemnya ini persamaan 1 Anda masukkan ini. Cari ini. Persamaan 2, persamaan 3, nanti ada bentuk matrik. Jadi akan seperti ini. Ini persamaan 1, ini persamaan 2 ini. Tidaknya dengan perkalian ini. Oke. Nah, ingat turunan itu turunan ya. Turunan itu kan merupakan turunan total itu tidak lain apa namanya, jumlah dari turunan parsialnya. Oke. Jadi kalau saya tulis begini, kalau jadi misalnya ada fungsi fx ya, fx, y, ini cari turunannya, ini tidak lain ya, ini terhadap x ditambah terhadap y. Berarti ini parsial terhadap x do f do x, ini do f do y. Bisa dipahami nggak nih? Ini kebaca nggak tulisannya? Kebaca nggak? Aduh, pakai ini aja ya, biar nggak Ingat turunan parsial ya, turunan parsial. Oke ya, sampai sini paham nih ya. Jadi ini turunan parsial. Jadi ini kita udah matrik ini ya,
Paham ya? Jadi ini persamaan pertama, ini kali ini. Persamaan kedua sama dengan ini kali ini. Nah, ini kan merupakan bentuk matrik jadinya. Seperti ini matriknya. Ya, bisa dipahami? Bisa. Nah, oke. Nah, dari ini kita mengusahakan ini deltanya ini semakin kecil mendekati 0. Sehingga kita dapat nilai solusinya. Jadi kita mendekati 0 sehingga kita dapat X1, X2, X3 itu yang solusinya. Oke. Nanti prosesnya seperti itu. Ya. Mungkin kalau pakai contoh soal Anda lebih paham ya. Oke, sekarang ini kita punya sistem persamaan nonlinear ini. Ini sistem persamaan nonlinear. Ya. Nah, jadi kita punya ini fungsi pertama, ya. Ini fungsi kedua, ini fungsi ketiga. Oke. Berarti apa yang kita butuhkan ini? Kita butuhkan nilai awalnya. Misalkan nilai awalnya 1, 1, 1. Berarti X-nya sama dengan 1, Y-nya sama dengan 1, Z-nya sama dengan 1. Oke? Nah, kita masukkan ke sini. Jadi ini persamaan pertama, katakanlah U1, ini U2, ini U3. Berarti U1 dengan X0, Y0, Z0-nya 1, jadi U1, 1, 1, 1, ini jadi 2 kali 1, ditambah 1, dikurang 1, dikurang 10. Sama dengan berapa? Gitu ya. Ini juga Anda masukkan. Kita peroleh ini kan ya? Ya, kita punya peroleh ini. Oke, min 8. Min 17 dengan min 2. Kita dapat ini ya. Min 8, 17, 2. Oke. Oke. Bisa dipahami sampai sini? Bisa, Pak. Oke. Tadi yang kita butuhkan lagi nih. Kita butuhkan turunan. Turunan ya. Turunan pada terhadap X, terhadap X2, terhadap X3, terhadap Xn gitu ya. Ini fungsi yang pertama. Jadi ini kita turunan pertama terhadap X. Terhadap X jadi apa? 4X kan ya? Ini terhadap Y 1, terhadap Z 2Z. Gitu kan ya? Ini juga sama ya. Jadi kita punya turunan ini. Turunan fungsi yang pertama terhadap X, fungsi pertama terhadap Y, fungsi pertama terhadap Z. Ini. Oke. Fungsi kedua terhadap X, terhadap Y, terhadap Z. Oke? Ini fungsi yang ketiga terhadap X dan Z. Oke? Nah, kita tadi nilai awalnya kan X-nya X0-nya sama dengan Y0, sama dengan Z0, sama dengan 1. Jadi kita masukkan ke ini. Ke turunan tadi. Ini kan ini. Ini kan do ya per X1 itu kan, ini nilainya kan. Jadi kita punya ini 4 kali 1 4, 6 kali 1 6, 2 kali 1 ini kan ya. Oke, sampai sini paham nih. Sehingga ini matrik yang ini, matrik merupakan ini 4, 6, 2, 1, 6, min 5. Oke? Sehingga kita punya ini. Ini tadi apa? Deltanya ini. Ini sama dengan nilai ini. Bisa dipahami? Nah, yang kita cari ini. Deltanya ini. Deltanya sama dengan apa? Ini kan ini dikali, matrik ini dikali ini sama dengan ini. Berarti kalau kita mencari ini, kita jadikan ini identitas kan? Kalau kita jadikan identitas, berarti kita mencari inverse-nya dulu. Jadi inverse dari matrik ini, kita kali, ya inverse-nya ini dikali matrik ini, jadi identitas kan? Berarti sini I kan ya? Sama dengan, ini berarti kali inverse-nya ini. Nah, oke? Sehingga kita dapat delta P1, delta P2, delta P3. Nah, ini deviasinya. Tujuan kita
mencari deviasi yang sangat kecil, sehingga X-nya tadi merupakan solusinya. Oke? Nah, kita dapat nih delta P1, delta P2, ini kita punya. Tahu yang ini dia nih. Nah, ini kita punya. Ya, ini kali ini hasilnya ini. Kurangi. Oke, sehingga kita gunakan ini tadi. Kita gunakan yang itu tadi, yang apa namanya? Kita dapatkan X selanjutnya. Ya, ini Fx ini berapa tadi? Ini F aksen ini kan dapat ini. F aksennya nah tadi, halo. Ya, ini deltanya, ini delta P-nya, ini nilai Fxi-nya, ini Fxi plus 1-nya. Ya, kita dapat nilai X1, X2, dan X3-nya. Nah, nilai 2,88, 2, ini, sama ini untuk apa namanya, kita gunakan untuk nilai awal lagi. Prosesnya begitu terus. Kita cari, masukkan, dapat delta P lagi. Nah, delta P ini kita dapatkan nilai ini lagi. Begitu prosesnya. Kapan berakhir? Berakhir saat ininya. Delta P-nya ini mendekati 0. Nah, kalau sudah mendekati 0, maka nilai X1, X2, X3 ini solusinya. Bisa dipahami? Paham nggak? Mau nanya, Pak. Ya, silakan. Tadi cara kita menentukan nilai awal tadi gimana, Pak? Apa ditentukan memang satu atau bagaimana, Pak? Oh, oke. Nilai awal tadi boleh 0, 0, 0 gitu ya. Boleh 1, 1, 1. Jadi nilai awal itu tidak mesti 1, 1, 1. Bisa 0, 0, 0, bisa. Jadi yang menentukan nilai awal itu ya kita tentukan berapa nilai awalnya. Ya. Karena berarti ini gimana? Pengaruh. Berarti ini berpengaruh ke hasil akhirnya, Pak, ya? Ke nilai X1, X2, X3-nya. Ya, pengaruhnya apa? Pengaruhnya akan ke iterasinya. Iterasinya dia apa namanya, akan semakin banyak atau semakin cepat. Jadi kalau kita misalnya menebak nilai awalnya mendekati dengan solusi aslinya, otomatis iterasinya akan semakin sedikit kan ya. Tapi kalau misalnya tebakannya misalnya nilainya misalnya 2, ya X-nya 2 dengan 3 sama 1 ya, misalnya ya, 2, 3, 1. Sementara kita nilai awalnya misalnya 10, 10, 10. Nah, itu kan iterasinya akan banyak ya, iterasi banyak untuk menuju ke solusinya kan ya. Tapi kalau misalnya kita nilai awalnya tadi misalnya 1, 1, 1, solusinya tadi kan 2, 3, 1 misalnya ya. Dia akan makin iterasi makin sedikit begitu ya. Jadi bisa nilai awal tadi ya ini kita yang tentukan ya. Seberapa banyak iterasi ya tadi nilai awal tadi ya mempengaruhi tadi jumlah iterasinya. Setahu saya belum ada itu yang kita menentukan nilai awal yang mendekati dengan solusinya. Kita belum tahu solusinya kan ya. Bisa dipahami? Bisa, Pak. Oke, nilai awal tadi ya itu tadi. Tidak bisa kita pastikan harus 1, 1 atau 0, 0, 0, tidak ya. Sebagusnya sih nilai awal tadi mendekati dengan solusi yang diinginkan. Cuman kita nggak tahu solusinya bagaimana. Jadi ya itu tadi. Kita pakai tebakan awal aja. Ya. Kapan ini akan berakhir? Berakhir saat deltanya ini. Delta ini, delta P1, P2, P3 ini mendekati 0. Sampai toleransi yang kita syaratkan, toleransinya, misalnya toleransinya sampai berapa? Misalnya sampai 0,
sampai dengan 0,0001 atau di bawah 10 pangkat min 3 ya, dia akan berhenti. Berarti sampai toleransi itu. Bisa dipahami? Coba Anda cari ini, apa namanya, iterasi else. Sampai Anda cari tadi, sampai iterasi. Coba cari iterasi ke satunya. Ini kan baru iterasi 1 ya, Anda cari X2-nya. Coba X2, Y2, Y3, dicari coba. Dengan cara tadi. Anu ya, hilang ya ininya ya. Nah ini. Coba Anda cari yang ini. Nah ini kan, Anda cari ini. Yang keduanya gimana? Ini kan baru X0 kan, kita dapat X1 ya. Nah, coba cari X2-nya. Caranya sama. Kalau X3, X4 kan tinggal sama kan? Algoritmnya sama ya. Coba silakan, coba Anda cari. Maaf izin bertanya. Ya, silakan. Itu persyaratannya setelah dicari nilai awalnya itu kan hasilnya sudah negatif 17 dan juga negatif 2 Pak. Sudah jadi matriksnya itu kenapa duanya tetap positif sedangkan yang lain negatif ya Pak? Yang mana? Yang ini Pak. Ini, yang ini. Ya Pak. Ini. Ya Pak. Min 8. Min 17, kenapa? Kan ini nih, min 8, min 17, min 2, ini. Ya Pak. Oh, ini negatif nih ya? Iya Pak. Negatif ini. Ya, oke. Ini Pak, saya ada pertanyaan lagi. Kenapa di luar matriksnya itu ada negatif dan di dalamnya itu negatif lagi Pak? Ini min 8, min 7. Ini dihapus nih ya. Ya, minus nih ya. Oke ya. Maaf sebelumnya Pak. Pak, masuk nggak suara? Apa San? Itu bukannya udah bener ya tuh? Minusnya kan pindah di depan itu. Iya, tapi itu kan negatif semua, itu negatif 8, negatif 17, negatif 2, terus pas masuk matriks kenapa duanya positif, terus yang lainnya negatif? Ah, iya sabar. Enggak, maksudnya minusnya karena ketemu minus lagi tuh. Karena ketemu min lagi itu dari mana? Itu jadinya maksudnya saya 8 sama 17-nya akhirnya jadi positif gitu ya, Tri? Maaf ya, sebentar. Gimana, halo? Ini halo? Bentar. Ada suara mobil, ntar ya, sebentar. Nanti ada suara mobil. Bentar. Oh iya, maksud Tria, maksudnya min 2-nya itu ya? Di dalamnya kalau nggak ditambahin minus ya? Iya. Tadi maksud bapaknya dikirain ketemu minus jadi plus minus gitu loh. Adanya sama. Gimana tadi? Halo? Nah, ini ya. Ini kan minus 8, minus 17, min 2 ya. Ya. Minus Iya, Pak. 8. Nah,
Iya, Pak. Ini eh, ini minusnya ya. Ya, minus 8, minus 17, minus 2. Sudah masukkan ke sini. Ini ya. Ini jadi hilang nih minus-minusnya ya. Ya. Iya, Pak. Berarti negatifnya itu ditaruh di luar matriks semua ya, Pak? Iya, di luar ini. Ya. Ini nih hilang nih yang ini ya. Oke. Nah, sehingga kita ini delta ini tadi kita masukkan ke sini tadi, ke fx ini ya. Sehingga kita dapat nilai x1, x2, x3. Nah, ini kita prosesnya sama lagi, kita masukkan ke sini lagi ya. Masuk lagi nanti dapat delta ini. Nah, delta ini kita untuk menebak x1, x2, x3. Nah, sampai kapan? Sampai delta ini mendekati 0, gitu ya. Dia konvergen ke, itu tadi, konvergen ke ini, ke solusi ini. Ini solusinya kan? Konvergen ke solusi ini. Ya. Apa jaminannya dia konvergen? Kalau Anda teruskan ini, ya, dia menuju ke satu titik, itu konvergen ya. Nah, kendalanya apa di sini kendalanya? Kendalanya ini kan pakai apa? Butuh apa nih? Ini dikali dengan inverse-nya, hasilnya ini kan? Ya, dari sini ini inverse kan? Nah, syarat inverse itu apa? Matrik punya inverse jika determinannya tidak sama dengan 0, Pak. determinannya tidak 0. Nah, ini kendalanya di situ. Kendalanya di sini nih. Determinannya tidak boleh 0. Jadi kalau ini determinannya 0, ya sudah, metode Newton-Raphson nggak bisa digunakan kan gitu ya. Bisa dipahami? Berarti harus pakai metode lain. Nah, itu ya. Bisa dipahami? Bisa, Pak. Oke, coba Anda cari X2-nya. Pakai iterasi ini ya. Ini kan ini apa nih? fx1 tadi 0 ya, 1 ya, f1-nya kan min 8 ditambah ini, dikurang ini delta P-nya dikali turunan ini, turunan fx1 turunannya berapa? Itu kan ya, fx1 turunannya dimasukkan, ya, dimasukkan berapa nih? fx1 turunannya, ini turunan f aksen ini, berarti kan total itu dari ini turunan tadi 4 tambah 1 min 2 ya, min 3. Jadi ini dikali ini ditambah ini ya, dikali ini tambah ini, hasilnya ini ya, hasilnya f ini fxi plus 1. Jadi Anda dapat fx1-nya nilainya ini, berarti nilai xi plus 1-nya ya ini ya, dari inverse-nya ini. Oke? Nah, begitu juga x2-nya, x3-nya gitu ya. Nah, ini Anda gunakan untuk menebak ini tadi, ke proses ini lagi dengan nilai awal tadi yang ini, nilai awal yang ini tadi gitu ya. Pakai
Excel-nya bisa kan di Anda konstruksikan di Excel-nya. Gimana? Terbayang? Sampai kapan ini berakhir? Ya sampai tadi, sampai delta P-nya tadi menuju 0, mendekati 0. Mendekati 0 sampai kapan? Ya sampai di bawah toleransi yang kita inginkan gitu ya. Oke, ada pertanyaan? Nah, kalau nggak ada, yang ini tugas nih. Ini sistem nonlinear bukan ini? Nonlinear bukan ini? Non-linear, Pak. Non-linear, Pak. Dari mana ada tahu, Bu? Ini nonlinear? Ada yang pangkatnya lebih dari 1. Nah, ini pangkatnya lebih dari 1, pangkat 2. Ini pangkat 2 nih. X2 pangkat 2, ini X1 pangkat 2. Terus apa lagi? Kalau ini saya ganti X1, yang persamaan kedua nih X1 pangkat 2. Ini X2 pangkat 1 tetap. X1 pangkat 1 ini. Ini duanya hilang ya. Jadi X1 pangkat 1, ini X2 pangkat 1. Apakah masih linear nggak? Ada apa nih? Ada trigonometri, Pak. Nah, ada trigonometri, ada cos sama sin. Jadi nggak linear masih. Kalau cos sama sinnya diganti, misalnya X3, ini ganti X3 juga. Apakah dia masih linear? Tidak, Enggak, Pak. Pak, ada eksponensial. Ada eksponensial. Jadi non-linear ini kan ya. Coba ganti, cari solusinya gimana nih. Pakai si ini tadi, siapa namanya? Newton-Raphson ya. Oke. Anda paham algoritmanya ya? Algoritma itu apa jadi? Algoritmanya pertama apa, cari ini. Ini Anda masukkan nilai awalnya kan, untuk dapatkan nilai ini kan, min 8, min 17, min 2 ya. Nilai awal nih kan. Ya, dapatkan nilai awal, selanjutnya apa? Cari turunan dari ini. Turunan parsialnya kan. Turunan parsial terhadap X, turunan parsial terhadap Y, turunan parsial terhadap Z. Ini juga parsial terhadap Y. Kalau ini parsial terhadap X, berapa ini? Parsial terhadap X apa nih? Yang pertama. Jadi 4X kan? Ya. Ini ada nggak yang Y ini? Iya, Pak. 0 kan? Betul, Pak. Nah, terus yang ini parsial terhadap Y. Terhadap Y berarti ini 1 kan? Betul, Pak. Terhadap Z? Min 2. Min 2Z. Oke. Ya kan? Nah, begitu juga yang persamaan ini. Nah, ini kan jadi apa? 2X, 1, min 2. Z, gitu kan ya? Nah, kita masukkan ini nilai awal tadi. Kita dapat matriks yang ini. Oke? Matriks ini dari tadi. Turunan parsial kita masukkan nilai awalnya. Matriks ini kan? Nah, ini tadi nilai awal dari fungsi tadi kan ya? Berarti kita cari delta P-nya ini. Delta P didapat. Nah, delta P ini digunakan untuk mencari ini. UNI plus 1. UNXI plus 1. Kan UNXI plus 1 sama dengan ini. Ya, nilai ini kan merupakan nilai FXI plus 1. Berarti kalau mencari XI plus 1, cari inverse dari ini ya. Kebalikannya kan? Ya, kalau misalnya ini F2 sama dengan, paham nggak ini maksudnya? Cari inverse-nya ini. Inverse dari fungsi ya. Halo? Paham apa enggak? Halo? Oke deh. Pakai ini aja nih ya. Pakai ini. Jadi kalau misalnya ini.
Aku aja. Ya, misalnya ini. Fx sama dengan misalnya berapa? Fx-nya misalnya ini. Aduh, kok hapus ya? Del, misalnya apa? Del ya. Misalnya ini berapa? Tulis 3 mana, Dek? Ini ya. 3 misalnya ya. Dua. Nah, misalnya di sini fx. Nah, misalnya jadi ini sama dengan ya, misalnya ini. Mana tadi? 7 misalnya gitu ya. Berarti kita mencari X-nya kan? Ya, berapa ini? Kalau Fx sama dengan 3X plus 2. Berarti kalau Fx-nya 7, berarti kita nyari X-nya kan? Halo? Iya, Pak. Oke, mencari X-nya kan? Nah, sama dengan ini tadi. Sama dengan ini tadi. Kita dapat X1, kita dapat apa? Kita punya X1-nya berapa? X0-nya tadi berapa? X0-nya 1, 1, 1 kan? Oke? X0-nya 1, 1, nilai X0-nya min 8, min 17, min 2 gitu ya. Nah, sehingga kita dapat ini nih. Deltanya kita punya nih, ini deltanya nih. Sehingga kita dapat ini. Ini dia nih. Ini Fxi plus 1 sama dengan ini kan? Fxi ini. Nah, kalau kita masukkan ini Fxi-nya berapa tadi? Ini tadi berapa? Min 8 ya? Ini tadi Iya, Pak, min 8. Min 8. Min 8 ditambah deltanya tadi kan? Deltanya berapa deltanya nih? 1,2813. Nah, itu ya, ini ya. Terus turunan ini. Turunannya kan apa? Anda masukkan F ini X, Y, Z. Nah, 1, 1, 1, ya kan, turunan. Jadi turunan Anda masukkan 1, 1, 1, dapat nilainya kan? Dikalikan ini, tambah ini, hasilnya Fxi plus 1 nilainya ini. Kita cari Xi plus 1. Xi plus 1 sama dengan, itu kan inverse-nya kan? Dapat nilai Xi plus 1-nya 2,88 ini. Nih, gitu kan ya? Jadi kan ini nilai awal lagi. Begitu prosesnya. Bisa dipahami? Jadi hasil yang tadi dijumlahin sama dikaliin dari delta Pi tadi diinversin apa untuk dapat X1, X2, X3 tadi? Iya. Ah, gimana? Yang ini? Bukan, Pak, Gimana? yang tadi, yang di slide selanjutnya. Ini? Itu kan, tadi kan dioperasiin yang Fx1 ditambah delta P1 dikali sama F aksen X1 kan, Pak? Hasilnya diinversin ya, Pak? Iya, diinverskan untuk dapat Xi plus 1-nya. Oke? Iya, Pak. Ini kan nilai dari Fxi plus 1 kan ya? Nah, kita cari Xi plus 1-nya berapa? Inverse-nya kan? Inverse dari fungsi ini ya. Dapat ini. Bisa dipahami? Oke, proses begitu ya. Nah, coba ini tugas ini.
ini Anda cari dengan cara yang sama ya. Saya share di ini ya, di apa namanya? Di apa? Di WA ya. Mana Ihsan, Muhammad Ihsan? Ada pertanyaan? Belum ada, Pak. Fikri? Fikri Muhammad? Belum ada, Pak. Belum ada. Norik?